Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat akan dipidanakan. Itulah pernyataan yang dilontarkan oleh Cecep, seorang TikToker asal Purwakarta. Di TikTok Live, Cecep mengaku sudah mengantongi bukti kuat terkait kesalahan berat sang gubernur saat memimpin Purwakarta. Cecep bahkan mengaku sudah mengumpulkan orang-orang dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat untuk mendukung aksinya. Berikut pernyataan Cecep yang sudah direaksi oleh akun TikTok Roti Bakar Bapak Kaing. Bahwa saya mau memenjarakan KDM, ya nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jabar. Dengar-dengar katanya Cecep sekarang itu, ya Cecep Purwakarta, sekarang itu dia lagi ngadain kumpulan, gitu. Dan video sebelumnya pun dalam komal itu beredar bahwa Cecep, ya, atau akun media TikToknya itu namanya itu Cecep Saipullah SBM. Dalam komal tersebut Cecep ingin memenjarakan KDM. Wah, yo mah sadis, baraya. Dengan memiliki data-data yang menurut Cecep itu adalah data-data otentik pada saat Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat saat menjabat di Purwakarta. Tidak habis pikir, yang dibahas Cecep ini adalah Purwakarta, tapi yang diundang sama Cecep ini 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Wih, sakti Cecep ya. Katanya dia ingin memenjarakan KDM, memiliki data-data bukti-bukti otentik. Nah, gini loh, saya meminta kepada kuasa hukum Jabat Istimewa, bila mana laporan Cecep itu tersebut, ya kan, bila mana dia betul melaporkan Kang Deddy Mulyadi, ternyata laporan dia itu mentah, saya minta tolong segera mungkin kuasa hukum Jabat Istimewa untuk turun tangan, karena ini sudah kelewatan pencemaran nama baik. Bila mana kuasa hukum Jabat Istimewa, ya kan, berlarut-larut tidak mengambil tindakan, jangan salahkan kami, Pak. Kami warga Jawa Barat yang akan datang ke Purwakarta, ke rumahnya Cecep. Camkan ucapan saya Cep ya. Oke. Mane kamari ngundang. Urang bung datang Cep. Sok we mangga. Nya riungan maneh ku aing diturutan. Arek ngelaporkan KDM, bila mana bukti-bukti itu otentik, sok laporkan. Tapi ingat Cep, bila mana laporan maneh ternyata mentah, tong salahkeun ya. Kalau kuasa hukum Jabar Istimewa tidak turun tangan langsung, kami warga Jawa Barat yang akan langsung datang ke rumahnya Cecep di Purwakarta. Sakit wae cekap namanya di wargi Bogor ya mah. Pada dasarnya, semua warga negara Indonesia berhak melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah NKRI, termasuk ketika KDM melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum. Asalkan, mereka memegang bukti-buktinya yang sesuai fakta dan data. Mereka tidak perlu digeruduk, karena itu merupakan bagian dari demokrasi. Hak bersuara. Hanya saja, mereka juga harus fair. Jangan sampai kita berkata begini, mereka boleh mengkritik, bahkan menghina dan menyudutkan KDM, tapi ketika kita mengkritik balik, malah dianggap sebagai buzzer bayaran. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Karena kalau mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik, maka kita pun punya hak untuk mengkritik balik kritik mereka. Begitu juga dengan masyarakat lain, mereka juga punya hak yang sama untuk mengkritik pandangan mereka. Selama ini, kita sebenarnya jarang beropini. Kita lebih sering hanya mengcounter opini-opini yang beredar. Tujuannya satu, supaya tidak ada misinformasi yang disebarkan orang-orang seperti Cecep, yang bisa memprovokasi dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Contohnya dalam urusan imbauan dari KDM. Mereka menggiring opini seolah-olah himbauan itu adalah kewajiban. Padahal, arah narasinya jelas, mereka ingin masyarakat Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia, kehilangan kepercayaan terhadap KDM sebagai pemimpin. Baru jadi gubernur saja sudah dituduh malak 1000 per hari. Apalagi kalau nanti jadi presiden, bisa-bisa dibilang malak 1 juta per hari. Narasinya akan terus tumbuh ke arah sana. Kalau kita MAH, ya silakan saja, Mang Cecep mau melaporkan, laporkan saja. Kalau memang punya bukti, bawa ke jalur hukum. Siapapun itu, bukan hanya KDM. Kalau ada bukti penyimpangan pejabat manapun, laporkan saja. Kita pribadi sebagai pendukung KDM juga akan bersikap sama.
Kalau nanti terbukti KDM melakukan penyimpangan, kita tidak akan membelanya. Karena yang kita perjuangkan bukan sosoknya, tapi nilai-nilai yang ia bawa. Nilai-nilai seperti kedekatan dengan rakyat, kasih sayang, kemanusiaan, dan empati, itu yang kita bela. Kalau nilai-nilai itu hilang dari diri KDM, kita pun tidak akan mendukungnya lagi. Jadi, kita bukan pendukung fanatik yang buta. Kita fanatik terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan KDM. Karena nilai-nilai itu mahal dan jarang dimiliki oleh politisi lain. Itulah yang membuat kita jatuh cinta pada sosok KDM, bukan karena jasad atau popularitasnya, tetapi karena nilai-nilai yang ia ajarkan dan jalankan. Dan karena itulah kita berada di garda terdepan untuk membela beliau.